Seorang siswa di belakang menatap dengan mata terpaku. Siswa itu yang emosional tiba-tiba merusak pagar dengan tangannya. Guru wanita itu buru-buru mendekat untuk membantu. Aroma wangi yang kuat memenuhi udara, membuat si anak laki-laki sedikit kehilangan kendali. Akhirnya, mereka sampai di perpustakaan. Dia segera menarik gurunya masuk ke ruang kecil. Anehnya, guru itu tidak menolak. Siswa laki-laki itu bernama Stick. Dia adalah seorang siswa SMA. Dalam masa pubertas yang penuh gejolak, seperti remaja lainnya, dia sangat penasaran dengan pelajaran biologi. Di awal tahun ajaran baru, mereka kedatangan guru biologi baru bernama Viola. Viola sangat cantik. Hal ini membuat para siswa membicarakannya. Namun, tidak lama kemudian, mereka yang tidak serius dalam kelas tertangkap basah oleh Viola. Saat jam pulang sekolah, Viola secara khusus menahan Stick dan menegurnya. Dia bahkan meminta Stick membacakan isi catatan kecil yang dibagikan di kelas. Stick tentu saja tidak berani membacanya, karena isinya adalah diskusinya dengan teman-temannya tentang topik yang lebih dewasa. Melihat ekspresi malu Stick, Viola tahu bahwa tujuannya sudah tercapai. Dia pun tidak terlalu mempersulitnya, hanya menyuruhnya membersihkan kelas. Namun, Stick memiliki niat lain. Dia sering menatap leher Viola dengan tatapan kosong. Wanita dewasa yang anggun selalu bisa menggoyahkan hati seorang remaja laki-laki. Sejak saat itu, Stick menjadi siswa terakhir yang meninggalkan kelas setiap hari. Dia benar-benar seperti ingin menjadi asisten guru biologi. Seringkali, dia berdiri di bawah gedung, menatap ke arah tempat Viola bekerja. Viola pun merasa malu dengan tatapan anak itu. Setiap kali mata mereka bertemu, jantungnya berdetak kencang. Stick seperti terobsesi. Sampai-sampai ketika tidak ada orang, dia diam-diam mendekatkan hidungnya ke kursi tempat Viola duduk, hanya untuk mencium aroma khas dari anunya Viola. Beberapa hari kemudian, mereka berdua harus pergi ke perpustakaan bersama. Sepanjang perjalanan, Stick merasa gelisah karena pemandangan di depannya. Setelah sampai di perpustakaan, mata mereka bertemu lagi, dan suasana menjadi sangat ambigu. Namun, tiba-tiba seorang guru laki-laki masuk. Merasa sedikit panik, mereka buru-buru bersembunyi di ruang kecil. Jarak yang sangat dekat ini membuat Stick tidak bisa menahan diri. Pada hari itu, hubungan mereka pun semakin jelas. Di kelas, mereka sering bermain-main layaknya pasangan kekasih. Mereka saling bertukar pandangan mesra. Kemudian, Stick bahkan berani datang ke rumah Viola. Viola terkejut, tetapi dia tidak menolak. Alasannya adalah suaminya, seorang salesman bernama Fak, sering bepergian dan jarang di rumah. Bahkan jika dia pulang, dia hanya minum anggur sendirian dan mendengarkan musik. Viola telah lama merasa kesepian. Sekarang, ada seorang anak laki-laki yang tampan menemani. Dia tidak punya alasan untuk menolak. Selama periode ini, Stick sering mengunjungi rumah Viola. Bahkan jika dia bertemu dengan Fak, dia tetap tenang. Dia hanya mengatakan bahwa dia datang untuk belajar. Fak sama sekali tidak curiga. Bagaimanapun, anak sekecil ini, apa sih yang bisa dia lakukan sampai menimbulkan masalah besar? Fak sama sekali tidak menyadari apa yang terjadi. Bahkan, dia masih peduli pada Stick, sering mengobrol dengannya dari hati ke hati. Hari ini adalah hari Valentine. Fak membeli bunga untuk Viola. Namun, begitu masuk rumah, dia melihat Stick di sana. Suasana menjadi sangat canggung. Stick buru-buru menyembunyikan bunga di belakang punggungnya. Saat Fak lengah, dia segera meletakkan bunga itu di dalam vas, agar tidak dicurigai. Viola sedang tidak di rumah. Fak menjamu Stick dengan makanan dan minuman enak, sambil berbagi impian seninya kepada anak itu. Mungkin karena hubungan buruknya dengan Viola selama bertahun-tahun, Fak menjadikan Stick sebagai tempat curhatnya. Namun, meskipun begitu, Stick dan Viola tetap tidak menghentikan hubungan mereka. Seperti yang diduga, anak muda memang tidak kenal takut. Dengan kehadiran Viola yang selalu bersamanya, dia bahkan tidak tertarik pada gadis seumurannya. Namun, api tak bisa selamanya ditutupi. Hubungan terlarang ini cepat atau lambat akan terbongkar. Viola yang tampak serius ini, ternyata suka melakukan hal-hal tersembunyi di kelas. Para siswa di depannya sampai terkejut dan bingung. Kemudian,
Viola itu menulis waktu dan tempat pertemuan di buku catatan. Stick langsung mengerti, karena hal ini sudah berlangsung selama setengah semester. Sebagai remaja yang sedang dalam masa pubertas, Stick sangat tertarik dengan pelajaran biologi. Kebetulan, dia bertemu dengan Viola, seorang wanita yang tak tahan kesepian. Keduanya langsung cocok dan sering bermain-main dengan hal-hal berisiko. Karena selalu bersama Viola, Stick pun menolak perhatian dari gadis-gadis sekelasnya. Suatu hari, Lisbeth menyatakan perasaannya pada Stick, tapi langsung ditolak mentah-mentah. Cara mengungkapkan cinta di luar negeri memang sangat to the point. Lisbeth menangis, bahkan bajunya belum rapi, lalu berlari pergi. Sementara itu, Stick tetap menjalani rutinitasnya, menggunakan alasan belajar tambahan untuk keluar masuk rumah Viola. Bahkan, tidak lama kemudian, dia dan Fak menjadi teman baik. Namun, setelah lebih lama mengenal Fak, Stick tiba-tiba menyadari sesuatu. Fak ternyata jauh lebih menyedihkan dibandingkan Viola. Tragedi dalam pernikahan mereka sebenarnya disebabkan oleh Viola. Bertahun-tahun, Viola telah melakukan kekerasan emosional dalam rumah tangga. Hal itulah yang membuat Fak kecanduan alkohol dan bahkan enggan pulang ke rumah. Mendengar semua ini, Stick mulai merasa takut pada Viola. Dia pun mulai berpikir, setelah dirinya sudah bosan dimainkan, apakah akan menjadi Fak berikutnya? Namun, tepat di detik berikutnya, pria yang mabuk itu mengungkapkan sebuah rahasia besar yang mengejutkan. Dia sudah lama tahu tentang hubungan Stick dan Viola. Hanya saja, dia tidak pernah membongkar rahasia istrinya. Sebaliknya, dia memilih untuk menerima dan menahan diri. Melihat Faker yang mabuk tertidur di atas meja, Stick tanpa sadar mengusap kepala pria malang itu. Detik berikutnya, Viola datang. Dia dengan lembut membelai rambut pirang Stick. Namun dia tidak tahu bahwa saat ini, di dalam hati Stick, dia mulai ingin mengakhiri hubungan yang seharusnya tidak pernah terjadi ini. Hari itu, di dalam kelas, seperti biasa, Viola sengaja membuka sedikit warunnya agar Stick bisa melihatnya. Lalu menuliskan waktu dan tempat kencan di atas kertas. Stick langsung memahami maksudnya. Namun sebelum itu, dia pergi ke gedung olahraga untuk mencari Lisbeth. Membawa gadis itu ke dalam sebuah kotak kayu, lalu bermain beberapa ronde home pimpak, permainan teka-teki. Setelah permainan selesai, Lisbeth tersenyum puas dan memuji keahlian Stick. Bagaimanapun, hal semacam ini tidak diajarkan di buku. Namun, ekspresi Stick tidak menunjukkan kebahagiaan. Perbandingan ini justru membuatnya sadar bahwa Viola masih lebih unggul. Yang tidak Stick duga, Lisbeth kemudian datang mencarinya di bioskop tempatnya bekerja paruh waktu. Malam itu, saat Stick dan Viola sedang melakukan sesuatu yang tidak pantas di kamar mandi, Lisbeth tiba-tiba memergoki mereka. Keesokan harinya Stick langsung mencari Lisbeth dan ingin menjelaskan segalanya. Tapi Lisbeth merasa benar-benar muak. Tanpa menoleh, dia pergi begitu saja. Untungnya, Lisbeth cukup berjiwa besar. Dia tidak merasa iri atau menyebarkan kejadian itu ke semua orang. Namun, situasi berbeda bagi Viola. Melihat reaksi Lisbeth, dia langsung tahu bahwa Stick sedang bermain di dua sisi. Maka, sebuah rencana balas dendam pun dimulai. Gurunya yang satu ini memang sangat berani, memanfaatkan meja di depan kelas untuk melakukan sesuka hatinya. Namun, hal itu justru membuat Stick, si murid teladan, merasa sangat marah. Detik berikutnya, dia menendang meja dengan penuh emosi. Untungnya, Viola cukup sigap, sehingga tidak kehilangan muka di depan kelas. Alasan Stick melakukan ini, karena hubungannya dengan Viola sudah berakhir dengan buruk. Padahal, beberapa hari yang lalu, mereka masih sepasang kekasih yang mesra. Namun, hubungan ini akhirnya diketahui oleh Lisbeth. Kemudian, Viola juga mengetahui bahwa Stick telah mendua. Hari itu, Viola memanggil Stick secara pribadi dan memutuskan untuk mengakhiri semuanya. Dia menggunakan alasan sering bolos kelas untuk melarang Stick datang ke kelasnya lagi. Selain itu, dia juga menghadiahi Stick dengan nilai gagal. Begitu mendengar itu, Stick langsung mengejar Viola yang pergi. Dengan emosi yang memuncak, dia menarik kerah pakaian wanita itu. Seperti kata pepatah, dipermainkan dalam cinta masih bisa ditahan.
Tapi bagaimana bisa kau membuatku tidak lulus? Dengan pikiran hancur bersama, Stick bertengkar hebat dengan Viola. Terlalu berisiko. Jika dia benar-benar gagal, maka dia akan membongkar semua yang terjadi saat dia bolos kelas. Viola tak punya pilihan lain. Hari itu, di kelas, dia mencoba bersikap baik, berharap Stick akan mundur dengan tenang. Tapi siapa sangka, Stick justru menolak berdamai. Bahkan langsung menendang meja di depannya. Untungnya, Viola cukup sigap. Kalau tidak, dia pasti sangat dipermalukan. Karena insiden ini, kepala sekolah menyimpulkan bahwa Stick bertindak kasar sebagai bentuk balas dendam terhadap gurunya. Akhirnya, diputuskan bahwa Stick harus tinggal kelas selama setahun. Untuk membuktikan bahwa Viola telah berbohong, Stick buru-buru mencari catatan lama di meja kerja Viola. Sebuah buku catatan yang berisi tempat dan waktu kencan mereka. Dengan harapan, ini bisa membuktikan bahwa dia tidak bersalah. Namun siapa sangka, buku catatan itu sudah lama diambil oleh Viola. Bahkan, untuk menghilangkan jejak, Viola dengan sengaja membuang semua rekaman yang bisa menjadi bukti. Tak punya pilihan lain, Stick pergi mencari Faker, berharap dia bisa membantu. Namun Faker hanya duduk diam, minum air, dan tidak mengucapkan sepatah kata pun. Yang lebih memperburuk keadaan adalah, hari itu, seorang kerabat datang menemui Stick. Dengan penuh kesedihan, dia memberitahu bahwa kakaknya mengalami kecelakaan di kapal dan tidak selamat. Dua kejadian ini menjadi pukulan berat bagi Stick. Dia pergi ke bioskop, menonton rekaman dokumenter tentang kecelakaan kapal itu berulang kali. Seorang pria tua dengan baik hati menasihatinya, semua akan baik-baik saja. Stick akhirnya menguatkan dirinya dan menghadiri pemakaman kakaknya. Setelah semuanya berakhir, ibunya mulai memperhatikan bahwa Stick gagal dalam studinya. Namun, dia tidak memarahinya, hanya berharap Stick mau terbuka padanya. Semua pengalaman pahit dalam beberapa hari terakhir, serta dukungan dari keluarganya, membuat Stick lebih dewasa dalam sekejap. Pada hari kelulusan, dia kembali menemui Viola. Tatapan matanya penuh ambisi, membuat Viola merasa takut. Namun, Stick hanya berdiri sebentar dan menatapnya, lalu pergi begitu saja. Dia masuk ke kelas tempat hubungannya dengan Viola dimulai, mengambil buku-buku yang dulu mereka baca bersama. Dan akhirnya, dengan 2 kotak penuh buku di tangannya, dia pergi meninggalkan sekolah itu tanpa menoleh ke belakang. Benar-benar memutuskan dirinya dari masa lalu. Film drama Denmark ini berdurasi lebih dari 120 menit. Ceritanya menarik dan sangat menghibur. Yang lebih mengejutkan adalah, konon katanya, Stick adalah anak sang sutradara, sementara Viola adalah istri kedua sang sutradara. Mengetahui fakta ini, membuat film ini semakin menarik untuk ditonton.